Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera, salam berkah untuk semua. Oke, di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah nyata tentang seorang yang bisa dikatakan dia adalah orang yang bergelut di bidang supranatural, namun banyak disalahgunakan oleh beliau, sehingga akhirnya banyak menimbulkan keganjilannya di kehidupannya. Saya pernah dekat dengan, sebut saja dia si B. Dia adalah orang yang menurut saya berwibawa, tegas, beraura, dan memiliki kesan angker. Si B ini dilahirkan di kota Purwokerto 58 tahun yang lalu. Sewaktu kecil, si B ini sudah sering melihat hal-hal gaib. Singkat cerita, kemampuan itu ternyata diturunkan oleh orang tuanya. Hingga beranjak di umur 10 sampai 15 tahunan ini, si B sudah mampu menjembatani orang-orang yang memang membutuhkan bantuannya. Akan tetapi, si B ini tidak terlalu merespon dengan kemampuannya sendiri, sehingga si B ini tidak terlalu fokus dengan keadaannya. Dan yang dipikirkan sewajarnya anak di usia 10 sampai 15 tahunan. Singkat cerita, menginjak usia 20 tahun, si B ini menikahi gadis yang bernama si R dan dikaruniai 4 anak. Mereka hidup dengan layak dan penuh keharmonisan, bahkan bisa dikategorikan hidup sukses. Si B ini bekerja sebagai orang yang dituakan ataupun orang yang bergelut di bidang supranatural. Ada saja orang yang datang ke rumahnya untuk meminta bantuannya, dari mulai mengobati penyakit non-medis, pelet, pemikat, dan lain-lain. Sampai akhirnya si B ini menyukai salah satu pasiennya dan menjalin hubungan dengannya. Bahkan si B ini menikahi pasien tersebut dan sering pergi bersama istri keduanya. Seiring berjalannya waktu, ternyata si B ini diketahui tidak hanya menikahi satu pasiennya saja. Ternyata ada beberapa pasien yang dinikahinya juga. Saya sendiri pernah berkunjung ke rumah istri-istrinya yang lain. Saya pun diberikan beberapa keahlian yang dia miliki, dan tentunya saya harus memilih dan memilah mana yang baik dan mana yang buruk untuk saya. Beberapa bulan saya telusuri, ternyata si B ini sering berkunjung ke sebuah petilasan yang ada di pesisir pantai. Saya bahkan pernah ikut ke sana. Entah benar atau tidak, karena pada waktu itu saya masih belum terlalu memahami alurnya. Di sana saya melihat dengan jelas sekali ketika si B duduk di depan sebuah petilasan. Tiba-tiba dari balik tirai petilasan itu muncul sosok wanita yang sangat cantik, memakai gaun khas Jawa berwarna hijau dan kuning keemasan. Selang beberapa detik saya mengamatinya. Mereka berdua pergi ke balik tirai di petilasan itu. Saya yang penasaran pun mencoba melihat ada apa di balik tirai itu. Perlahan saya dekati, tentunya dengan rasa takut bercampur rasa ingin tahu. Ketika saya dekati, loh, kok mereka berdua ini nggak ada? Kemana perginya? Mustahil banget pergi di sebuah ruangan yang tertutup seperti ini. Nah, di sini saya mencoba tetap tenang
dan kembali duduk sambil saya pejamkan mata saya dan saya berdiam diri. Selang beberapa menit kemudian, saya dikejutkan dengan suara brak yang cukup keras. Setelah saya buka mata, saya melihat si B yang sedang duduk dan beberapa gepok uang ratusan ribu yang terikat tali yang terbuat dari akar atau pepohonan. Saya sangat terkejut dan heran. Dari mana uang ini? Padahal ketika kita berangkat, si B ini nggak bawa apa-apa. Si B berdiri mengambil uang itu dan langsung mengajak saya pergi dari tempat itu. Singkat cerita, saat dalam mobil perjalanan pulang, saya terus terdiam sampai akhirnya saya beranikan diri untuk bertanya, "Dari mana uang itu?" Si B hanya senyum dan mengatakan, "Suatu saat nanti kamu juga akan tahu." Saya tidak mendapatkan jawaban yang sesuai dengan keinginan saya. Perlu diketahui bahwa di sini si B sudah cukup sukses dengan beberapa mobil, rumah, dan istri yang lebih dari satu. Sampai akhirnya dia terjerat masalah dengan istri-istrinya yang merasa kurang adil. Dan dia dituduh oleh salah satu istrinya yang akhirnya membawa si B ini harus dipenjara di salah satu lapas di Jakarta dengan vonis hukuman kira-kira 2 tahun. Beberapa bulan kemudian, tiba-tiba si B ini datang ke rumah saya dengan menaiki mobil dan membawa satu perempuan yang ternyata dia adalah anak dari penjaga sipir di lapas yang dia tempati.